Rusia telah menawarkan pesawat tempur generasi kelima, Sukhoi Su-57, kepada sejumlah negara mitra strategisnya, termasuk Indonesia. Pesawat ini dirancang untuk menggantikan pesawat-pesawat tempur lama dalam angkatan udara, dan Rusia berharap dapat mengekspor Su-57 versi ekspor, Su-57I, ke negara-negara yang memiliki kebutuhan untuk memperkuat armada tempur mereka. Indonesia sempat menjadi salah satu negara yang disebut-sebut dalam wacana tawaran ini. Namun, hingga saat ini, tidak ada kesepakatan resmi yang terwujud. Di bawah ini adalah ringkasan pembahasan mengenai tawaran Rusia kepada Indonesia terkait Su-57, serta kemungkinan adanya kerja sama produksi bersama. Rusia menawarkan Sukhoi Su-57 kepada Indonesia sebagai bagian dari upaya memperluas pasar ekspor pesawat tempur canggih mereka. Su-57 sendiri merupakan jet tempur multirole siluman generasi kelima yang dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih seperti super cruise, super maneuverability, dan avionik canggih. Namun, hingga tahun 2025, Indonesia belum menunjukkan minat resmi dalam membeli Su-57. Indonesia sebelumnya memang telah menjalin kerjasama dengan Rusia dalam pengadaan pesawat tempur seperti Su-27 dan Su-30, serta sempat menandatangani kontrak pembelian Su-35 pada 2025, 2018 yang kemudian tertunda akibat tekanan sanksi AESA. Keputusan Indonesia untuk membeli Su-57 juga dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, ekonomi, dan hubungan internasional, terutama dengan negara-negara Barat. Rusia tidak hanya menawarkan Su-57 untuk dibeli, tetapi juga membuka kemungkinan kerja sama produksi antara Rusia dan negara-negara mitra, termasuk Indonesia. Dalam beberapa forum internasional, Rusia menawarkan opsi transfer teknologi, TOT, dan perakitan lokal bagi negara yang membeli Su-57i. Negara-negara seperti India, Tiongkok, dan negara-negara Timur Tengah sempat diidentifikasi sebagai mitra potensial dalam kerja sama produksi ini. Bagi Indonesia, kerja sama produksi dengan Rusia pada Su-57 mungkin dianggap sebagai peluang untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri, mirip dengan proyek KFX-IFX bersama Korea Selatan yang saat ini sedang berjalan. Namun, faktor sanksi CA-ATSA dari AIZ yang menargetkan negara-negara yang membeli sistem pertahanan dari Rusia, serta keterbatasan anggaran dan prioritas alutsista lainnya menjadi penghalang besar dalam keputusan ini. Sejumlah hambatan geopolitik dan ekonomi memengaruhi keputusan Indonesia untuk bekerja sama dalam produksi Su-57. Salah satunya adalah sanksi dari AIZ yang diberlakukan kepada negara-negara yang membeli alutsista dari Rusia. Selain itu, keputusan untuk bekerja sama dengan Rusia dalam produksi pesawat tempur generasi kelima akan memengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Barat. Selain hambatan diplomatik, Indonesia juga menghadapi tantangan teknis dan logistik dalam hal kapasitas industri pertahanan dalam negeri yang belum sepenuhnya siap untuk mengelola produksi pesawat tempur canggih dalam jumlah besar. Oleh karena itu, Indonesia lebih cenderung memilih opsi kerjasama dengan negara-negara seperti Prancis, Rafale, dan Korea Selatan, KFX-IFX, yang lebih sejalan dengan strategi pertahanan dan diplomasi Indonesia. Meskipun Rusia menawarkan Sukhoi Su-57 kepada Indonesia dan membuka kemungkinan kerja sama produksi, hingga kini tidak ada kesepakatan konkret atau pengumuman resmi. Beberapa faktor penting seperti sanksi internasional, prioritas pertahanan Indonesia, dan ketersediaan anggaran menjadi pertimbangan utama.
Indonesia lebih memilih untuk berfokus pada kerjasama dengan negara-negara barat dalam pengadaan alutsista strategis seperti Rafale dari Prancis dan kemungkinan F-5X dari AS. Jika Indonesia memilih untuk bekerja sama dalam produksi Su-57, baik dalam kapasitas penuh atau perakitan lokal, ada manfaat potensial bagi industri pertahanan Indonesia, namun tantangan geopolitik dan ekonomi yang ada harus dipertimbangkan dengan matang. Tawaran Su-57 dari Rusia merupakan salah satu bagian dari dinamika geopolitik global yang melibatkan aliansi dan strategi pertahanan nasional yang tentunya akan terus berkembang dalam beberapa tahun mendatang.